Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebahagiaan orang Kristen. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati menyertai kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan tertulis di Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu ucapan bahagia atau satu bagian dari khotbah di bukit tentang ajaran kebahagiaan sangat unik. Kebahagiaan yang disampaikan, yang ditekankan oleh Yesus, justru kebahagiaan yang tidak pernah dicari oleh manusia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan firman Tuhan kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Sebaliknya manusia akan mencari kebahagiaan ya karena kekayaan, karena umur panjang, kekuasaan dan jabatan. Dan tidak pernah ukuran manusia disebut orang paling pembawa damai di dunia. Ya pada umumnya orang dengan kekayaan paling banyak, orang kesuksesan paling banyak, orang paling berpengaruh di dunia. Tetapi tentang pembawa damai, ini bukan bagian dari capaian manusia. Tentang bersukacita karena miskin di hadapan Allah, karena berduka cita, karena lapar dan haus, ini tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Karena tidak akan pernah sebenarnya manusia berbahagia karena miskin. Malah mungkin melarat. Orang tidak pernah berbahagia karena berduka cita, malah akan menangis. Tetapi kebahagiaan yang dicari manusia itu kebahagiaan yang di depan mata. Bagaimana aku bisa memiliki ini? Tetapi kebahagiaan yang ingin disampaikan Yesus, diberikan ini adalah kebahagiaan nanti, bukan sekarang. Orang bisa saja, contohnya, kamu lakukan perintah ini, upahnya ada 2. Kamu mendapat uang sebesar 5 juta atau kamu mendapat pekerjaan. Nah, orang yang kebahagiaannya di depan mata, dia akan memilih 5 juta. Tetapi orang yang mau pikir kebahagiaan yang sangat panjang, dia akan meminta pekerjaan. Karena hidup bukan hanya sekarang, sangat panjang ke depan. Kebahagiaan yang ditekankan oleh Yesus adalah sebutan anak-anak Allah. Ini adalah kebahagiaan tertinggi. Untuk apa kita memiliki dunia ini jika Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu? Untuk apa kita bisa memiliki banyak harta kalau toh semuanya itu karena mengandalkan kekuatan atau usaha manusia? Justru secepat itu usaha manusia bisa mendapatkan kekayaan, secepat itu juga kekayaannya itu akan hilang. Namun ketika Tuhan berkata, engkau adalah anakku, engkau anak yang kukasihi, Tuhan berkata kepada kita, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena apapun yang diminta oleh anak, itu pasti akan diberikan. Yang kedua, apapun yang terjadi kepada anak,
pasti akan dilindungi. Apapun yang dibutuhkan oleh anak pasti akan dipenuhi oleh orang tuanya. Inilah kebahagiaan tertinggi. Oleh karena itu, orang yang paling berbahagia bukan karena memiliki banyak hal, banyak keuangan. Karena itu yang paling umum pada saat itu. Orang yang paling kaya itu seakan-akan menjamin dia masuk surga. Bagi Yesus tidak sama sekali. Orang yang paling berbahagia adalah ketika kita berharga di hadapan Tuhan, ketika setiap perkataan kita didengarkan oleh Tuhan, ketika setiap perbuatan kita menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, membawa damai memang terkadang ini menyakitkan, terkadang dibenci, terkadang ini melelahkan. Tetapi di dalam sakitnya membawa damai, lelahnya membawa damai, ada Tuhan yang selalu melihat kita bahwa kita adalah orang yang setia. Dan akan tiba saatnya Tuhan yang membalas. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan malu menjadi orang baik. Jangan mundur ketika melakukan kebaikan. Jangan mengeluh ketika kebaikan kita belum berbuah. Karena akan ada sukacita pada waktunya nanti. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan menuntun memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Dalam membawa damai, biarlah Tuhan yang menyertai kami agar kami bertahan atau setia melakukannya. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.